karena sudah setahun ternyata kita melewati pandemi ini dan melakukan kajian ta'lim online kita. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, dan juga teman-teman dari JKL yang sangat semangat ya untuk terus mengorganisir kebaikan buat kita semua, dan teman-teman juga yang sudah memberikan support supaya kegiatan-kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita akan mendiskusikan atau kita akan bertukar pikiran ya, sharing mengenai pendidikan prabalik. Pendidikan prabalik. Balik ini umurnya nggak jelas nih, karena tiap orang tuh baliknya tuh beda-beda ya. Jadi nanti kita sama-sama mendengar uraian dari Ustadz Abdul Rahman atau yang kita kenal dengan Bang Dul, asli Betawi, Fan Pasar Minggu Baru ya, lebih dekat ke Kalibata kayaknya, atau ke kantor ini ya, BIN situ ya. Ya, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, santrinya Bang Dul ada ini, ada yang hadir? Pak Uji, sudah masuk Pak Uji? Salah. Coba. Oh, tilawah dulu. Ustadz Uji, sepertinya belum ini nih, karena mendadak tadi namanya. Ya nggak apa-apa ya. Skip aja kalau ini. Baik, nggak apa-apa, kita mulai aja teman-teman sekalian. Jadi Bang Dul ini dulu pernah kuliah. Pastilah ya pernah kuliah ya. Kuliah di TIN maksudnya, di TIN. Dulu TPB-nya tuh kelompok 8. Kelompok 8 ya, kelompok 8. Jadi ini termasuk sayap kanan dari kelompok 8. Tahu dia berapa kali ngegolin ya, tapi yang jelas ya inilah pendobrak lah di lapangan. Dan dulu saya waktu kuliah sering numpang di kosnya Bang Dul. Nah, itu penting itu diumumkan ya. Dari mulai yang di Bara 1 sampai yang di Ciampea ya, di Ciampea, rumah di Darmaga Pratama. Nah, jadi sebagai anak kereta gitu, kalau pulang balik ke Jakarta terlalu jauh, jadi saya numpang aja sama Bang Dul. Oke, jadi hari ini Bang Dul ini mau share tentang pendidikan prabalik. Pengalamannya di dunia pendidikan sangat banyak. Jadi ini salah satu kelebihan IPB ya. Jadi Institut Pendidikan Bogor juga gitu. Karena banyak alumninya yang terjun di dunia pendidikan, dari baik pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi, udah pasti ya. Luar biasa lengkap gitu, termasuk juga Bang Dul ini sarjana teknologi industri pertanian, tapi menekuni pendidikan ya, jadi berkecimpung lama di sekolah alam, dan sekarang juga mengembangkan selain sekolah alam juga pesantren tahfiz. Nah, jadi seperti apa pesantren tahfiznya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bang Dul. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja persilahkan kepada Bang Dul untuk mempresentasikan paparannya. Sebentar ya, saya share dulu. Ya, silakan. Waktu dan tempat untuk Bang Dul. Jazakallah Dr. Najib. Suaranya jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abada wa azwa jundah wa hazama al-ahzab wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Uhayyikum tahiyatul Islam tahiyatan barakatan min indillah.
Syukran Allah kepada akhuna Dr. Najib, Dr. Najib. Alhamdulillah beberapa seminggu kemarin di WA beliau, jarang-jarang beliau WA. Itu seperti seolah-olah mendapatkan undangan ujian ya. Ujian skripsi yang saya trauma di dalamnya. Wah, ini mau diuji oleh Dr. Najib nih. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing tentang pendidikan. Ya memang latar belakang saya pribadi dari IPB, kemudian terjun ke dunia industri, tidak berlangsung lama di 2004 bergabung dengan Sekolah Alam Indonesia di Jakarta. Kemudian mencoba untuk membuat sebuah sekolah. Kemudian saya memilih Bogor sebagai tempat di mana saya meniti karir selanjutnya dengan membangun Sekolah Alam Cendekia di TK dan SD. Kemudian karena pernah punya pengalaman juga di level SMP, akhirnya saya mengembangkan untuk membuat lanjutan dari Sekolah Alam Cendekia bernama Pesantren Alam Tahfiz Muhammad Al-Fatih. Nah, insya Allah tahun ini tahun angkatan pertama insya Allah ya. Jadi alhamdulillah banyak belajar di Sekolah Alam, mobil khusus tentang dunia pendidikan, dan alhamdulillah ketemu passionnya ya. Jadi kenapa bergabung di dunia pendidikan, karena memang ternyata salah satu passion saya adalah berhubungan dengan dunia pendidikan. Kali ini coba berbagi mengenai bagaimana sebenarnya kita bisa sebagai orang tua bisa meracik satu pendidikan anak-anak kita, mobil khusus pendidikan prabalik ya. Karena pada hakikatnya anak-anak kita itu dididik dalam waktu yang sangat singkat, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sehingga pada satu kurun waktu tertentu mereka akan tanda petik cenderung meninggalkan kita. Baik dalam bentuk pengabaian, baik dalam bentuk tidak memperhatikan, baik dalam bentuk lebih dekat kepada peer group-nya secara psikologis. Di usia 10 tahun mereka sudah tidak terlalu banyak bergantung kepada orang tua. Oleh sebab itu kita sering menemui banyaknya problematika di anak-anak usia 10 tahun atau menjelang balik. Karena mereka sudah punya independensi tersendiri dan mulai menjauh dari orang tua. Punya kehidupan tersendiri yang walaupun secara umum mereka sebenarnya belum dewasa. Atau dalam konteks pendidikan makro Indonesia, kita belum sepenuhnya bisa menyiapkan anak-anak pada saat mereka balik. Itu mereka mempunyai kesempurnaan pula dalam akalnya. Jadi baliknya sudah sampai, akalnya belum sampai. Nah, bagaimana kita coba untuk meracik pendidikan ini agar anak-anak kita nanti pada saat mereka balik, insya Allah akalnya pun bisa seimbang dengan proses baliknya mereka. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai intro, dan Bapak dan Ibu insya Allah bisa melakukan ini karena pada hakikatnya anak itu hak kita, hak orang tua, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya Diknas, bukannya IPB, bukannya sekolah anak kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya anak itu akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ayah. Ya, wabil khusus ayah. Ini hal yang sangat penting. Saya berapresiasi sekali banyaknya ayah yang hadir di sini, karena apapun yang terjadi dalam rumah tangga, ayah adalah sumber keberhasilan atau dia merupakan sumber kegagalan dari sebuah keluarga ya. Nah, ini ayah ini hisabnya berat sekali ini. Ya, hakikat anak dalam satu ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah fitnah. Fitnah artinya dia bisa menyebabkan kita terjerumus dalam dosa atau terjerumus dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu peringatan Allah ini merupakan satu hal yang harus benar-benar diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Wabil khusus kepada teman-teman
di angkatan 31 atau yang hadir di sini, manakala Allah Subhanahu wa taala belum berikan anak, bersyukurlah insya Allah. Ya. Bagian dari syukur juga bahwasanya tidak ada hisab atas anak, karena hisab terhadap anak ini luar biasa. Ya, belum tentu seorang yang diberi anak itu mampu menjalankan amanah. Ya, belum tentu. Jadi kalau kita belum Allah kasih rezeki, ya berpikir positiflah terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya dia merupakan si Asti, Kang. ya, Ono Asti. Di slide berikutnya kita juga melihat bahwasanya anak pun, kenapa kita juga bergebu-gebu ingin punya anak, dia merupakan investasi akhirat. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah. Awal ilmu yantafa'u bi awaladun salihah yad'ulah. Ada 3 investasi akhirat kita manakala kita sudah meninggal. Yang pertama, Allah berikan wabil khusus kepada para agniya ini, para orang-orang kaya, yang dimana mereka mampu melakukan sedekah jariah yang luar biasa. Ya, bisa bikin masjid, bisa bikin rumah sakit, bisa bikin panti, bisa bikin sekolah dan lain sebagainya. Ini ranahnya orang-orang beruang sebenarnya ya, insya Allah. Walaupun ya kita tidak menutup kemungkinan kita sedekah 1 saksemen buat sebuah masjid dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan Allah ganjar. Tapi ini ranahnya. Ya. Sebagai ranah kita lihat ini ranahnya orang-orang yang agniya, Allah berikan keluangan dalam harta. Makanya amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta pun merupakan bagian dari ujian. Jadi kalau hisab itu pada hakikatnya pada hal-hal yang Allah lebihkan pada diri kita. Kelebihan harta dihisab, ya. Kelebihan anak dihisab gitu kan. Artinya kemudian kelebihan sehat juga dihisab. Kelebihan umur dan lain sebagainya insya Allah akan bagian dari hisab. Ilmu yang tafa'u bagi orang-orang yang berilmu ini merupakan sedekah juga. Allah berikan, mungkin tidak Allah berikan harta, namun Allah berikan ilmu, dan ini merupakan jariah. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak punya harta, Allah masih berikan ilmu, itu jariah kita, insya Allah. Kalau nggak punya dua-duanya, ini istilah orang Betawi ini, banyak anak banyak rezeki. Ya. Minimal anaknya ilmu awala dan saleh hayadalah. Minimal anaknya kalau orang Betawi dinamain anaknya soleh, biar jadi anak soleh gitu kan. Awala dan salih hayadaula, anak-anak yang saleh. Mungkin kita nggak punya harta, nggak punya ilmu, namun kita diberikan Allah Subhanahu wa taala investasi yang luar biasa, yaitu anak yang saleh. Saya sering melihat anak orang-orang yang mungkin tidak punya anak, namun Allah berikan rezeki yang luar biasa. Tidak punya anak, Allah berikan rezeki berupa ilmu yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pengganti. Apapun yang Allah berikan harus kita syukuri dan harus kita waspadai sebagai suatu nikmat, sekaligus dia merupakan satu bagian dari hisab dari diri sekalian. Tentu ini juga menjadi perhatian bagi kita sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Allah berikan, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, dia merupakan peringatan bagi Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak meninggalkan dalam keadaan lemah. Allah berikan sempurna akalnya, Allah berikan sempurna fisiknya, Allah berikan sempurna ruhnya, tapi kita tidak melakukan pendidikan atasnya. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah, bertakwalah kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi diharamkan sebenarnya kita untuk meninggalkan keturunan yang lemah dalam sisi apapun, ya. Dalam sisi apapun kita usahakan agar anak-anak kita dalam kondisi kuat, baik kuat fisiknya, kuat finansialnya, kuat ruhnya, kuat akalnya dan lain sebagainya. Ini merupakan peringatan bagi orang tua yang memiliki anak, ya, dan diharapkan mampu atau diurus dengan baik agar menjadi kualitas anak-anak yang kuat. Insya Allah. Itu sebagai intro bagi kita untuk masuki tema ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau temanya agak sedikit makro karena agak sedikit besar, karena sulit sekali menceritakan kenapa harus nanti detailnya ada menu pembelajaran yang mudah-mudahan bisa diterapkan di rumah. Bapak Ibu sekalian, yang kalau dulu anak
kalau dulu saya merasakan orang tua kita, gitu kan, orang tuanya mungkin secara finansial terbatas, secara ilmu terbatas, anak banyak gitu kan. Namun anaknya banyak yang jadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah sekarang banyak rumah tangga di mana uang ada, ilmu ada, dan sebagainya, harta ada. Namun kenapa anaknya tidak lebih baik dari bapaknya? Nah, inilah yang kita khawatirkan dalam keluarga kita, dalam diri kita, yaitu hilangnya keberkahan. Jadi jangan menjadikan proses pendidikan dalam keluarga itu semua-muanya lantaran, oh saya nggak punya uang, oh saya nggak punya ilmu. Ya. Namun dia merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu dengan rezeki yang Allah berikan, dengan kewajiban yang Allah berikan. Nah, yang penting bagi kita adalah senantiasa menghadirkan keberkahan dalam sebuah rumah tangga tentunya. Inilah yang menjadi inti. Kalau saya terbiasa khutbah Jumat, khutbah itu akad nikah gitu, saya sering katakan apa yang seharusnya seorang kedua mempelai inginkan dalam sebuah walimatul ursh, yaitu doa dari, ya di samping ampau ya, doa dari undangan gitu kan, undangan, yaitu doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'an bainakum fi khair gitu ya. Jadi keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan, lubernya kebaikan, limpahan kebaikan itu luber. Jadi keluarga kita berkah gitu ya, baik di keluarga besar maupun di mertua, di mata tetangga, di mata teman. Nah, keluarga kita itu banyak manfaatnya. Ini keberkahan. Baik nanti juga keberkahan dalam sisi misalnya harta dan sebagainya, termasuk anak kita. Nah, berkah itu adalah nanti banyak sekali kebaikan pada anak kita yang dirasakan oleh masyarakat atau keluarga. Itu yang sekarang mulai hilang dalam keberkahan itu dalam rumah tangga, salah satunya karena tidak adanya iman dan takwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi seandainya ahlul qura penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, Allah buka pintu keberkahan di langit dan di bumi, rezeki langit dan bumi berkah. Insya Allah kalau keluarga kita berkah, istri kita berkah, anak kita berkah, harta kita berkah, semuanya berkah, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam proses pendidik anak. Jadi pendidik anak tidak hanya ansih masalah finansial, tidak hanya ansih masalah ilmu, tapi di dalamnya terdapat keberkahan dari Allah SWT. Wabil khusus, jadi secara paling singkat agar pendidikan atau keluarga kita sejahtera, anak kita sukses, yaitu salah satunya paling simpel ya, jadilah bapak yang soleh, gitu aja. Karena di cerita Nabi Musa waktu mendirikan dengan Nabi Harun waktu mendirikan satu rumah yang telah rubuh, dari rumah yatim yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Kenapa ditanya kenapa kita bangunkan rumah ini? Padahal rumah ini udah hancur-hancuran. Nah, ternyata pemilik rumah tersebut ayahnya dulu adalah wa kana abuhuma salihah. Sungguhnya bapak kedua yatim ini adalah orang-orang yang saleh. Jadi keberkahan dari ayah yang saleh itu walaupun sudah meninggal dirasakan oleh anaknya. Ini merupakan kunci ya, di samping nanti ada faktor ikhtiar insya Allah. Kalau dilanjutkan untuk setelahnya hilangnya keberkahan. Kemudian kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu kita berbicara, maaf slide yang berikutnya apa ya? Oh ya, kalau kita berbicara tentang pendidikan, nanti kita akan berbicara tentang manusia. Nah, pertanyaannya adalah apa tujuan pendidikan? Banyak orang yang terjebak bahwasanya kalau kita bersekolah atau menjalankan proses pendidikan, kita sedang menyiapkan anak-anak kita untuk mencari rezeki. Orang nggak bisa berpendidikan juga udah ada rezekinya, gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua berkontribusi untuk umat atau untuk Islam dalam peran peradabannya. Jadi ada dua
Tujuan pendidikan yang pertama agar jadi soleh, simpelnya gitu. Yang kedua, menemukan bakat potensial agar bisa berkontribusi terhadap umat atau terhadap Islam dengan potensi yang luar biasa. Hanya itu saja pendidikannya. Ya, makanya apakah dalam tujuan pendidikan ini tercapai pada kurikulum pendidikan kita? Allah alam sahab gitu kan. Apakah setelah kita lulus S1 lantas ibadah kita kepada Allah menjadi lebih baik? Allah alam sahab. Dan kita tidak menjumpai itu. Nah, ini ada yang salah dengan proses pendidikan. Sehingga kita harus punya jiwa ya. Kita kembali pendidikan kita baik di rumah maupun dalam skala lembaga pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat, waktunya terbatas. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara Islam itu ya intinya dunia yang ada itu kan karena sebagai pendukung keberadaan manusia di muka bumi. Nah, ada tugas-tugas tertentu dari Allah yang Allah berikan kepada para manusia. Bapak dan Ibu sekalian, kita pernah melihat bahwasanya Islam itu akan berjaya pada saat bertemunya kesempurnaan Islam. Yaitu, jadi Islam itu sudah sempurna ya Bapak dan Ibu sekalian. Di surat Al-Imran, di Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Al-yauma akmaltu, Allah memakai dua kata yang digambarkan dengan kata sangat ya. Al-yauma akmaltu, telah aku sempurnakan. Dinakum wa atmamtu, telah aku kamil, sempurna dan menyeluruh ya. Telah aku sempurnakan, telah aku komplekskan atau aku universalkan Islam ini sehingga bisa dijadikan sebagai agama ya. Sebagai nikmat yang luar biasa bagi kita. Jadi agama Islam itu sudah sempurna. Al-Islamu wa la ya'lu wa la yu'la. Islam itu sudah tinggi dan tidak akan ada yang bisa meninggikan. Allah telah memberikan Islam sebagai agama yang luar biasa. Tidak ada yang bisa meninggikannya. Nah, bagaimana kejayaan Islam itu terjadi? Nah, momentum tersebut terjadi manakala bertemunya kesempurnaan Islam itu dengan kecemerlangan sebuah umat atau satu umat. Dan itu pernah bertemu pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bertemu dengan sahabat. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan khairul qarni alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, setelah itu ya setelahnya, setelah itu ya setelahnya. Nah, kita udah jauh banget ini, udah hampir 15 abad, udah sangat jauh dari ya seperti itu. Yang kedua dikatakan juga dalam surat Ali Imran, khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat adalah sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan dari muka bumi. Nah, ini kita perlu artinya pada saat kita melakukan proses pendidikan, kita harus melakukan benchmarking atau penyamaan bagaimana Rasul membina para sahabat. Tidak pernah bisa mencapai kejayaan Islam kalau metodologi yang digunakan tidak seperti sebagaimana metodologi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ini umat sedang melakukan ijtihad, sedang menggali kembali, mencari hikmah yang ada dalam proses pendidikan, mobil khusus termasuk juga di sekolah alam atau di pesantren alam tahfiz, kita melakukan satu inovasi-inovasi, bekerja sama, berdiskusi, kemudian merangkum atau meracik kembali pendidikan yang insya Allah mudah-mudahan ketemu nantinya. Karena umat ini sedang berlomba-lomba untuk mencari serpian-serpian hikmah Islam yang tercecer. Terus sudah sangat jauh dari kekhalifahan terakhir dari Rasulullah. Akhirnya kita berlomba-lomba, terjadinya euforia pada satu kejadian atau satu momentum, itu hal yang lumrah dan kita saling bertoleransi di dalamnya tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Skip dulu sebentar. Islam dan model, tentu Islam ini Allah berikan kepada manusia. Nah, Muslim sebagai manusia Allah ciptakan di muka bumi, Allah ciptakan manusia dengan tujuan tertentu ya, yaitu sebagai hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian sebagai khalifah fil ard gitu ya.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan sebagai hamba Allah, kemudian juga sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita nggak perlu merumuskan sebenarnya kita hidup itu buat apa, ya nggak perlu merumuskan. Yang kita perlu fokuskan adalah Allah telah memberikan kita visi, yaitu sebagai hambanya, kemudian misinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Taala. Sehingga ini menjadi semangat ya. Tidak ada unsur yang lainnya. Ya, tidak ada unsur yang lain, tidak ada kepentingan yang lainnya. Kita hidup untuk beribadah kepada apapun kita niatkan untuk Allah. Karena kalau tidak diniatkan untuk itu jadi sia-sia hidup kita. Ya. Jadi Islam telah membuat satu modeling bagaimana seorang manusia akan menjadi berjaya bersama Islam. Nah, rumusan itu bisa kita lihat pada surat Al-Isra, Asr. Ya, surat yang Imam Syafi'i mengatakan ini surat luar biasa sekali kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali yang pertama beriman. Pokoknya semuanya kalau dia nggak beriman rugi, ya. Ya, walladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladukum. Tidaklah bermanfaat harta, kekayaan, anak, jabatan bagi Allah bagi orang kafir di mata Allah SWT. Enggak ada manfaatnya. Ya, mau ilmu, mau jabatan tinggi bagi Allah selama dia kafir tidak ada manfaatnya. Begitu pula kita. Iman artinya, oh saya udah beriman. Nah, dalam konteks kita beribadah, kalau kita tidak ada iman, dalam sekolah tidak ada iman, orientasinya bukan karena iman, nah itu tidak bermanfaat, tidak bernilai ibadah. Oleh sebab itu internalisasi niat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apapun harus senantiasa diberikan, ditanamkan oleh khusus ya. Selanjutnya slide-nya. Itu gambarannya bahwasanya modeling manusia yang diinginkan oleh Allah SWT tergambar dalam surah Al-An'am. Jadi iman, beramal soleh, ada wajib dah tuh ya, satu paket. Kemudian berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Lanjut. Nah rumusan ini kalau mohon maaf ini agak makro ya, mudah-mudahan nggak nyambung lah. Modeling ini yang kalau dirumuskan dalam tahapan kehidupan dinamakan yang pertama afiliasi, yaitu tangga di mana seseorang memperbaharui komitmennya dengan Islam. Jadi kita harus punya komitmen terhadap identitas kita sebagai seorang Muslim. Ya, komitmennya apa? Yang pertama komitmen akidah, ya, nggak ada syirik. Ya, komitmen untuk beribadah. Dan komitmen terhadap akhlak. Ini nggak boleh nggak. Inilah 3 parameter kenapa atau seseorang dikatakan sebagai orang soleh. Jadi orang soleh ini punya komitmen ini dinamakan orang soleh. Jadi afiliasi keterikatan kita pertama yaitu terhadap akidah, ibadah, dan akhlak. Itu nggak boleh nggak. Itu nggak boleh nggak. Karena itu ranah keimanan. Ya, ranah di mana keimanan tergambar di situ. Yang kedua partisipasi. Ya, jadi setelah kita beriman, kita beramal soleh, partisipasi di mana kita sebagai seorang Muslim mendistribusikan kesolehan. Tadi kan 3 poin tadi adalah poin-poin kesolehan. Setelah soleh partisipasi. Apa partisipasinya? Pertama, kalau ada kebaikan dukung. Ya, alhamdulillah teman-teman di TIN bikin JKL kita dukung ya. Atau ada yang buat selama itu kebaikan dukung. Ya, tanpa presiden atau tanpa pencitraan, tanpa niat buruk ya tentunya kita dukung ya. Kalau ada keburukan, kita sama-sama ingatkan atau karena banyak sekali di media sosial ini ya. Kita dukung minimal like kita pada hal-hal yang positif ya. Kalau ada perpecahan dalam masyarakat dalam konteks tubuh umat Islam kita rekatkan. Itu komitmennya. Jadi partisipasi kita dalam Islam, setelah kita menjadi anak yang soleh kita masuk ke wilayah di mana kita beramal ma'ruf, nahi munkar, kemudian menjadi perekat dalam umat Islam. Jangan setelah belajar agama menjadi pemecah umat. Yang selanjutnya adalah kontribusi. Setelah kita berpartisipasi, berkontribusi. Ini tangga di mana seorang muslim memberikan karya profesionalnya. Ini yang nanti kita akan coba bahas dalam bahasa
bakat dalam Islam ya, terbaik bagi umat dan menjadikan sebagai amal unggulan. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat para sahabat itu enggak semuanya amalan dijalankan. Mereka punya amalan unggulan, baik amalan unggulan yang bersifat sunnah Nabi dalam artian misalnya seperti Anas bin Malik gitu kan, misalnya dia berpuasa Ayyamul Bid gitu kan, salat duha dan sebagainya gitu kan. Dia tanda petik hanya beribadah fokus kepada itu. Namun kan Anas bin Malik punya kontribusi lain, yaitu sebagai pelayan profesional Rasulullah. Ya, karena profesionalnya beliau, karena kecerdasannya beliau pun menjadi periwayat hadis. Begitu para sahabat yang lain, mereka sudah selesai dengan ibadahnya, dengan akidahnya, dengan akhlaknya, kemudian mereka memberikan kontribusi terbesar dalam Islam berupa mungkin sekarang disebut julukan-julukan yang umat berikan kepada mereka. Ya, ada Umar bin Khattab, ya, khalifah. Kemudian ada Khalid bin Walid, ya, pedangnya Saifullah, gitu ya. Kemudian Mus'ab bin Umair, dai-nya umat Islam itu, dai-nya Rasulullah itu Mus'ab bin Umair. Kemudian ada Abdullah bin Rawaha, ya, penyair, ya. Kalau sekarang mungkin pujangga, yang kalau ada pujangga kafir dia yang lawan, ya. Begitu pula dengan Salman Al-Farisi, ahli strategi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dengan panahnya, ya. Jadi kita bisa berkontribusi pada seluruh elemen, termasuk Ibnu Abbas dengan kecerdasannya. Nah, ini kalau kita lihat tahapan-tahapan yang ada, kita bisa melihat membaginya dalam seperti itu, formasi seperti itu. Ada tahapan kehidupan, afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. Ini yang disebut, kalau kontribusi itu kita sebutnya dengan tadi, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Manakala sudah masuk ke level kontribusi, maka yang harus dijaga adalah kesabaran sampai ajal menjemput. Jadi kita berada pada standar tinggi kehidupan kita, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berkontribusi untuk Islam pada standar tersebut sampai mati. Itu yang disebut watawassaw bis sabr. Nah, kalau kita buka-buka catatan tentang apa sih yang menjadi muasafat atau sifat-sifat yang wajib bagi seorang muslim, nah kurang lebih gambarannya seperti itu. Ini banyak di buku khusus. Bersihnya ibadah, benarnya ibadah, bersihnya hati, bersihnya akidah, benarnya ibadah, dan akhlak itu merupakan kategori afiliasi atau kategori soleh. Ya. Kita tidak berhenti di situ. Kita harus mandiri, berdikari sebagai seorang muslim, disiplin terhadap waktu, jasmania, wawasan luas, rapi, munazzamun fis sauni, rapi dalam segala urusan, mujahadan li nafsi, sungguh-sungguh mengekang melawan hawa nafsu atau kelalaian, kelengahan, sehingga kita punya standar hidup yang tinggi. Dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya. Kita masuk ke ranah pendidikan. Sudah berapa menit? Mudah-mudahan masih cukup ya. Kalau kita berbicara tentang ranah pendidikan, maka kita akan melihat 3 ranah manusia pada hakikatnya. Sehingga pendidikan tidak parsial adanya. Ranah pendidikan ini kalau dikelola dengan baik, maka akan muncul yang namanya tawazun, ya, keseimbangan, ya, keseimbangan yang nantinya juga akan melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Nah, insan itu adalah terdiri dari jasadiyah, ruhiyah, dan fikriyah. Kita sudah sama tahu ya. Kalau nggak ada jasadnya ya bukan manusia namanya. Ya, gentayangan itu kan nggak ada jasadnya. Kalau nggak ada ruhnya ya mayat. Gitu. Kalau nggak ada pikirannya ya hewan. Maka jasadiyah ini adalah mencakup 3 elemen ini. Dan 3 elemen ini harus semuanya mendapatkan porsi dalam proses pembelajaran. Yang jarang sekali di Indonesia atau sedikit sekali menunya adalah menu ruhiyah atau psikologi, termasuk di dalamnya ya. Psikologis anak gitu ya. Kalau anak kita pulang sekolah sering kita tanya, kamu belajar apa? Yang ditanya akalnya, yang ditanya. Kamu ngapain di sekolah? Yang ditanya jasadnya. Kalah kita sama orang-orang barat. Kalau anak pulang, are you okay? Are you happy? Yang ditanya ruhnya. Ya, jangan kalah sama Dora. Kalau Dora itu kalau kita bicara
Dora itu luar biasa tuh. Dora itu kalau habis main bersama siapa temannya, Bud. Kemudian ditanya, hari ini kita kemana, Bud? Di akhir film itu. Sering nonton Dora. Mohon maaf nih Pak Dokter Najib. Sering nonton Dora jadi. Hari ini kita kemana, Bud? Pasar, misalnya pasar, gunung, dan laut. Pasar, gunung, laut. Itu kognitif, fikriyah. Kemudian ditanya bagian mana yang kamu sukai. Jadi perannya perasaannya. Nah ini umat Islam ini atau pendidikan kita ini masih sangat minim sekali aspek ruhiyahnya. Ini yang juga sering sangat kurang, wabil khusus di pendidikan anak-anak usia 6 tahun ke bawah. Sebaiknya tidak ada acap terhadap psikologis mereka ya, trauma terhadap psikologis mereka dengan kita marah-marahin gitu ya. Maka setelah belajar banyak tentang pendidikan anak, saya kadang-kadang udah sangat benci sekali terhadap orang-orang yang marah terhadap anak di bawah 7 tahun itu. Karena memang nggak boleh itu dilakukan ya, nggak ngerti anaknya. Jadi stres sebenarnya bentuk stres ya orang tua karena beban yang terlalu banyak sehingga dia akhirnya meluap memberikan kemarahan kepada anaknya. Akhirnya rusaklah psikologis anak. Jadi psikologi Islam itu salah satunya di 7 tahun itu tidak boleh banyak terjadinya luka psikologis sekalian. Kita lanjutkan. Ya, pelajari apa yang perlu dipelajari ya. Sebagai satu komunitas, sebagai satu kaum atau sebagai satu jamaah gitu ya, atau kelompok. Tentu semua pelajaran itu penting. Ya, dan sebuah komunitas itu penting ya. Ada yang belajar agama, ada yang belajar biologi segala macam. Itu penting, fardu kifayah. Tapi ada sebagai seorang individu, kita harus memilah pelajaran apa yang harusnya kita pelajari. Enggak semua pelajaran harus kita pelajari. Secara pelajaran itu ada urutan pembelajaran yang wajib kita ketahui sampai yang porsi kecil. Porsi besar itu pengetahuan tentang identitas. Semua ilmu pengetahuan yang diperlukan, yang kita perlukan untuk membentuk dan mengembangkan identitas. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus belajar agama kita. Identitas. Sebagai orang Indonesia, kita harus belajar kan. Nah, sebagai seorang muslim kita juga belajar bahasa Arab, sirah dan sebagainya. Sejarah menjadi hal yang penting. Jadi identitas kita kuat. Bangsa Indonesia ini minimnya pengetahuan tentang identitas kita masa lampau, siapa kita, orang tua kita dari mana, daerah kita bagaimana dan sebagainya. Ini sebenarnya menyebabkan kita sebagai bangsa Indonesia wabil khusus masih sangat kurang sekali identitasnya. Jadi sering ikut-ikutan gitu kan. Ya, dalam satu pelatihan saya ada seorang trainer mengatakan memang Indonesia sampai saat ini mungkin belum bisa menerjemahkan manusia versi Indonesia itu kayak gimana sih. Nah, ini kan agak sulit diterjemahkan. Identitas manusia Indonesia itu seperti apa. Sebagai seorang muslim, saya berbicara sebagai seorang muslim, kita harus kuat mempunyai pengetahuan identitas tentang agama kita, tentang sirah Nabi kita, ya, termasuk di dalamnya bahasa Arab. Itu bahasa identitas. Nggak boleh menjadi bahasa kesekian. Kemudian pengetahuan kemanusiaan, ya, tentang masyarakat, tentang politik, tentang bahasa, sosiologi, manajemen, psikologi, dan sebagainya. Baru tentang pengetahuan spesialisasi, yaitu sebuah pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan basis profesi. Kalau saya guru ya tentang bagaimana guru. Kalau guru mungkin bisa sebagai semua orang tua harus mempunyai pemahaman tentang guru. Tapi misalnya arsitek atau pertambangan, jadi pengetahuan yang terkait profesi dan spesialisasi. Piramida ini menggambarkan muatan sebenarnya, muatan dan juga tentunya akan berbicara tentang waktu yang dialokasikan. Nah sekarang pun problematikanya adalah struktur pengetahuan seperti ini, namun alokasi waktunya seperti piramida terbalik. Sehingga kita berbicara tentang belajar bahasa Arab, belajar agama itu di usia-usia akhir. Nah, ini menjadi satu problematika tersendiri dalam proses pendidikan kita. Selanjutnya. Pak Najib, oke. Ini contoh kurikulum.
kurikulum yang kita inginkan bagi anak-anak kaum muslimin seperti ini kurang lebih, ya ilmu syariah, akhlak, sirah dan Quran itu harus menjadi ilmu yang dominan. Karena apa? Dalam sebuah kalau doa di khatmul Quran kita kan Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agamaku di mana seluruh hidupku ini urusannya urusan agama. Dari bangun tidur, dari makan, berpakaian, bekerja, dan sampai tidur itu urusan agama. Kalau urusan-urusan selain agama itu urusan kecil, ya urusan kecil. Jadi problematika ke depan anak-anak kita itu di agama, Bapak dan Ibu sekalian. Agama anak kita ini akan sangat terancam, ya. Kita melihat ya bagaimana dalam beberapa hari ini para ulama itu meninggal dunia. Bahkan kemarin di grup WhatsApp itu ada sekitar 230 sekian ulama yang meninggal rentang 2019 sampai 2021. Ini sebuah kemunduran yang luar biasa dalam khasanah ilmu dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita, terhadap diri kita wabil khusus. Yang berbahaya itu agama. Apakah agama kita ini atau agama anak kita ini selamat? Kalau masalah fisik itu nggak makan paling ujungnya mati gitu kan. Iya. Lanjut. Tapi kalau agama kita terancam menjadi murtad, menjadi kafir, naudzubillah, itu kan panjang ceritanya nanti di akhirat. Oleh sebab itu yang harus menjadi perhatian dalam hal politik, sosial dan segala macam adalah bagaimana kondisi tersebut terhadap agama anak kita, termasuk agama kita. Ini yang harus menjadi perhatian. Wabil khusus dalam proses pendidikan, apalagi dalam kondisi nyaman gitu ya. Kita harus tetap fokus pada agama kita, agama anak kita. Yang kedua adalah manajemen, kemandirian dan leadership. Baru yang terakhir tentang thinking skill. Jadi kalau di sekolah alam itu pembelajaran umum itu diarahkan kepada kemampuan berpikir, bukan sekedar pengetahuan ansih. Bukan hanya knowledge saja, tapi cara berpikirnya gitu, cara berpikirnya. Nah, itu yang dilatih ya, kaidah berpikirnya bagaimana. Kurikulum ini insya Allah akan menghasilkan yang pertama ibadur rahman, orang-orang yang senantiasa menjadi hamba-hamba Allah. Yang kedua, manajemen segala macam itu tentu akan melahirkan anak-anak yang bisa menjadi khalifah Allah di muka bumi, insya Allah, gitu ya. Sehingga nantinya Allah akan berikan kepemimpinan dunia ini kepada anak-anak kita. Kalau dia punya kemandirian, leadership, manajemennya bagus. Nah, tentunya juga untuk mengelola bumi perlu yang namanya profesionalisme. Tapi porsinya nggak sebanyak ilmu agama dan ilmu-ilmu yang di level tengah tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini slide keberapa dari berapa nih? Ini kita ambil dari metodologi, bagaimana metodologi belajar di sekolah alam ya. Yang pertama tentu, yang basis pertama ilmu agama ya tentu dengan pelajaran Al-Quran. Al-Quran ini menjadi hal yang sangat fondasi dan memang sebaiknya menjadi SKL, standar kelulusan bagi kita, bagi kaum muslimin untuk bisa menghafal Al-Quran ya. Sebagaimana wasiat Syekh Ali Jaber untuk agar bisa menghasilkan anak-anak kita ke depan 1 juta penghafal Quran. Nah, insya Allah kita berpartisipasi di dalam, termasuk kita nih, bagi khusus kepada angkatan 31 ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan bisa mencapai menjadi hafiz Quran ya, karena memang wasilahnya ada, kecerdasannya ada ya, bisa masuk IPB itu ada, itu berarti modalnya kan. Nah, modal itu sebenarnya kalau didesain dengan metodologi mudah-mudahan bisa menjadi hafiz Quran. Seperti itu. Jadi keteladanan mobil khusus di kelas-kelas kecil, kemudian di level menengah dengan outbound dan proyek kewirausahaan untuk menghasilkan anak-anak yang mandiri dan mempunyai advantage question ya, kemampuan ketahan malangan, baru logika ilmiah, kognitif pun diarahkan ke logic thinking. Jadi ada penelitian kenapa sekolah alam mengambil porsi ini. Jadi yang biru dan hijau itu kalau digabungkan kurang lebih 80%. 20%-nya itu kognitif. Ini diambil dari satu penelitian di mana dari 100 CEO Amerika itu 80%-nya menjadi CEO karena faktor emotional question. Faktor mentality bukan faktor kognitif gitu ya.
Dan 20% menjadi CEO karena faktor kognitif. Sehingga pada saat ke anak-anak kita kembangkan faktor emotional quotient-nya, spiritual quotient-nya, advantage quotient-nya, porsi keberhasilannya insya Allah lebih besar. Ya, lebih besar. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk mencapai 100% itu luar biasa. Luar biasa. Kita lanjut lagi. Itu metodologinya. Jadi outbound itu penting. Ya, kalau nanti bercerita sedikit tentang outbound, metode outbound itu dilakukan pada dirancang kalau tidak salah pada Perang Dunia Kedua, di mana banyak kadet-kadet muda ya dalam satu perang itu di Amerika itu Inggris, itu banyak kadet muda yang dalam perang itu banyak yang mati. Jadi kalau perang itu banyak yang mati yang muda-muda karena mereka ternyata nggak punya kemampuan ketahan malangan yang cukup bagus, sehingga bertemulah atau dikumpulkanlah ahli militer, ahli pendidikan dan ahli psikologi untuk merancang satu pendekatan baru dalam proses pendidikan. Maka lahirlah yang disebut outward bound, yaitu kegiatan di outdoor untuk menempa anak-anak atau kadet-kadet muda ini mempunyai advantage quotient. Jadi metode ini metode untuk yang saat ini dilakukan di sekolah alam dan menjadi core-nya sekolah alam dalam membentuk kepribadian anak yang tough, insya Allah. Ada beberapa mindset yang harus kita lakukan dalam konteks bisa mendesain satu keluarga atau pribadi yang bisa merancang ya, bisa menerapkan ini. Yang pertama kita harus punya mindset dalam proses pendidikan ini, khusus di keluarga ya. Pertama memang adab sebelum ilmu, yang penting. Kemudian ilmu agama sebelum ilmu umum. Agama dulu Bapak Ibu, sekali lagi tadi ditegaskan. Kita tidak mendikotomikan ya, tidak mendikotomikan, tapi kita menetapkan segala sesuatu pada porsinya. Jadi saya sampaikan bahwa porsinya memang nggak terlalu besar. Lagi pula Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin rezekinya, insya Allah. Bagaimana cara mencari rezeki nanti di slide terakhir mudah-mudahan insya Allah bisa. Pengenalan diri dan pengembangan diri dan ketahuan umum. Jadi pengenalan diri dan pengembangan dirinya itu harus benar-benar ditempa. Anak-anak kita mengenal diri kita, mengenal dirinya, self awareness, ya. Kemudian mengembangkan dirinya, bagaimana dia tahu potensinya, dia tahu kelemahannya. Setiap anak kita adalah anak yang unik. Jadi nggak bisa sebenarnya kalau saya punya anak 4 nih, SMP-nya udah beda-beda gitu. Ya, SMP-nya udah beda-beda karena memang kecenderungannya sangat berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Asalnya pedang pada sisi tajam. Jadi anak kita pasti punya kelemahan sebagaimana kita. Jadi kekurangan, dan kita tidak akan berbicara banyak tentang kekurangan. Kekurangannya kita tutup sampai batas minimum saja. Contohnya paling gampang ini lah. Dan mindset nomor 5 ini asalnya pedang pada sisi tajam. Kalau anak kita punya nilai bahasa Inggris 8, matematika 5, yang dileskan kan matematika. Artinya kita fokus pada sisi tumpul anak. Kenapa yang enggak dileskan itu adalah bahasa Inggris biar dia menjadi optimal, jadi 100. Karena arti les sendiri adalah kurang gitu. Jadi ngurusin yang kurang-kurang. Mindset kita akan berbicara tentang sesuatu yang kurang. Ya. Nah, ini sama aja mindsetnya masih ya berbicara tentang kekurangan. Jadi memang mindset secara umum kita banyak melihat tentang kekurangan. Kita lihatlah anak pada sisi keunggulannya. Merdeka belajar, anak itu sebenarnya bisa, dia akan senang belajar pada sesuatu yang memang dia diciptakan. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah mudahkan seseorang belajar itu yang dengannya Allah ciptakan dia. Jadi ada misi sebenarnya terhadap yang sedang dia pelajari dan dia senang di sana. Seperti itu. Jadi alamiah saja nanti akan kelihatan dia mengambil peradannya. Dan biasanya insya Allah dia excellent. Dia excellent. Jadi 80%, 20% sudah ada. Keberagaman PS keseragaman. Ya. Kita sering menjadikan atau dalam pendidikan sering banget seragam, padahal hakikatnya sudah beragam. Jadi keberagaman itu fitrah. Kalau diseragamkan itu repot, ya nggak bisa. Jadi sahabat aja nggak ada yang seragam kan. Ya seperti itu tradisi belajar. Kita lanjut. Mungkin waktunya kita ke menu aja, mudah-mudahan kita lihat ini menunya ya. Kalau kita menu, nah kalau ini coba saya urutkan mana sih yang penting ya itu. Jadi keimanan nomor 1. Ya. Jadi dari tarbiyatul aulad itu usia 2 tahun itu diperkenalkan kalimat la ilaha illallah.
Jadi mungkin bisa dibuka lagi apa namanya parenting nabawi atau tarbiyatul aulad itu di usia 2 tahun itu kita disuruh perkenalkan la ilaha illallah. Dan saya kalau di Betawi zaman dulu itu orang tidur itu punggungnya dielus-elus, ya, ternyata punggung itu pusat saraf. Itu luar biasa. Itu kedekatan orang ibu. Kemudian dibacakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Nah, itu. Kalau dulu ibu saya doainnya begitu. Nggak tahu ibu-ibu sekarang kalau anaknya tidur disetelin apa. Jadi dielus, psikologinya tenang, kemudian faktor keimanannya bertambah. Jadi TK itu sudah bisa diajarkan tentang hakikat keimanan dan mereka sangat murni sekali dan bisa insya Allah bisa. Allah sebagai pencipta. Ilmu tauhid ilmuwan itu sebenarnya baru bisa dilakukan secara keilmuan. Jadi kebiasaan. Kan kalau ilmu nanti pendekatannya jadi kita lakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan pembiasaan dan pendekatan ini. Jadi dibiasakan, nanti baru dikasih ilmunya. Jadi dari kecil dikasih ilmu susah, kasih aja pemahaman-pemahaman, doktrin-doktrin. Insya Allah nanti bermanfaat nanti. Nanti mereka akan belajar tentang ilmu tauhid. Allah itu Maha Esa artinya apa? Allah itu Maha Kuasa artinya apa? Karena banyak sekali yang harus kita pahami. Karena kita nggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak kenal diri kita. Kita sebenarnya kita siapa sih? Ya. Dalam sebuah apa namanya syair atau apa dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nah, kita nggak kenal diri kita, Tuhan kita juga nggak kita kenal kan. Kenapa kita masih sering berbohong, ya karena kita tidak menyadari, tidak punya tauhid bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kenapa kita sering resah? Karena kita tidak menyadari, tidak punya keimanan bahwasanya Allah lah tempat bergantung. Makanya tidak ada sebenarnya kata stres bagi seorang muslim. Ajab li amril mukmin. Sungguh ajaib urusan umat mukmin. Kalau dia sengsara, dia sabar. Kalau dia bahagia, dia bersyukur. Syariah dan fikih pengenalan praktek aja. Anak-anak usia 3 tahun itu luar biasa. Sebenarnya dia cuma butuh contoh doang. Ya, ada fase di mana anak itu gelendotan, bahasa Betawi itu gelendotan itu 3-4 tahun tuh gelendotan banget. Bapaknya mau ke masjid diikutin, bapaknya ngaji diikutin. Dan benar itu waktu belajar. Kadang-kadang kita anak mau ke masjid kita larang. Karena itu momentumnya. Ya, dia lagi dekat-dekatnya. Nah, ini kan pemahaman kita tentang anak. Sehingga kita mendengar kisah di mana Rasul sholat ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Itu gambaran bahwasanya anak itu memang fasenya fase gelendotan, ikut-ikutan itu ada. Ya, syariah itu dipelajari, dikenalkan rukun Islam, rukun iman, kemudian ilmu fikihnya insya Allah nanti di kelas 5 ke atas itu bisa dipahamkan pelan-pelan. Quran, TK ini lulus Iqra bisa ini. Kalau ini sebenarnya pola asuh di rumah kalau saya juga banyak belajar dari banyaknya anak saya, wabil khusus anak keempat ini alhamdulillah di TK aja kemungkinan sudah bisa baca Quran itu ternyata mampu gitu. Saya juga di awal-awal mungkin ada keraguan mampu ya. Ternyata TK itu bisa. Ini TK saya nih Konita insya Allah bentar lalu lulus Iqra padahal baru TKA. Nah, ini ternyata konsistensi dalam belajar Iqra tiap hari 1 halaman di rumah ini menjadi satu yang harus Bapak dan Ibu sekalian. Hafalan SD bisa 5 juz, hafalan SMP bisa 15 juz dengan konsistensi tinggi tentunya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa hafalan ini belum kalau di sekolah pesantren Alam Tahfiz Al-Fatih di SMP kita 15 juz terus terang karena memang budaya kita atau kebanyakan kondisi umat Islam atau kondisi masyarakat sekarang itu kita masih punya problematika di karakter ya. Form anak kita apa namanya? Anak itu sepertinya belum kuat-kuat banget gitu, belum confirm lah gitu ya. Sehingga kita masih banyak program-program penampaan mental, penampaan fisik yang tentunya mengurangi jatah untuk menghafal Quran. Kedepannya kalau anak-anak umat Islam sudah semakin bagus
karena memang tadi banyak sekali rumah-rumah yang belum berhasil melahirkan anak-anak yang tangguh, yang tough, yang siap belajar. Itu belum, kadang-kadang masuk pesantren, masih ini, masih itu. Masih belum berani, masih manajemennya kurang bagus, nah segala macam, mentalnya masih lemah, akhirnya hafalannya direndahkan. Tapi buat anak-anak unggul bisa itu, bisa dioptimalkan. Praktek leadership, bangunan konsep diri. Ya termasuk konsep diri kalau di sekolah alam, mobil khusus ya kita berbicara di sekolah alam itu cukup bagus dalam proses pengembangan leadership dan manajemen ya, karena mereka kita sangat fokus sekali pada aspek psikologis ya, psikologis anak. Jadi di sekolah alam itu dari kecil sudah diperkenalkan dengan perbedaan. Kalau aku Abdurrahman, rambutku keriting, kulitku hitam, aku dari Betawi, ya udah sowat gitu kan. Mereka pede dengan aku bisa berenang tapi aku lemah di outbound. Mereka sudah saling memahami kelemahan dan keunggulan, dan itu berbeda. Di sekolah alam adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi kalau dalam masyarakat kita berbeda adalah satu aib yang berlawanan sekali dengan karakter anak-anak pada umumnya. Itu leadership ya, ada leadership dengan outbound, high impact itu ya, bisa dilanjut. Nah, ada pengembangan bakat ya, kita bicara untuk anak-anak memang dilakukan pengembangan penilaian bakat ya, agar mempercepat bakat itu salah satunya untuk mempercepat proses penemuan jati diri. Asesmen bakat ya, bisa dengan Stephen, bisa dengan talent mapping, ada observasi bakat di TK dan SD, nanti asesmen di SMP. Saya menjelang balik itu sudah bisa dilakukan asesmen terhadap bakat anak, sehingga kecenderungannya sudah firm, sehingga nanti kuliahnya bisa lebih tepat lagi gitu. Karena hasil penelitian 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Jangan saya juga ini kan. Harusnya sama Ustadz Abdul Somad belajar syariah gini. Ya, tapi masuk IPB ya. Lalu kuliah kita ambil hikmahnya saja. Ya, seperti itu. Jadi anak confirm nanti kalau dia udah ketemu bakatnya, ada yang keterampilan, ada yang bakatnya intelijensi, nggak apa-apa. Jangan disamaratakan lah. Makanya ada istilah pendidikan binatang. Elang diajarkan berenang. Kurikulum elang ya berenang, matok, mencakar, itu aja. Kurikulum buat buaya ya kurikulum elang itu ya terbang, menukik. Kalau kurikulum buaya berenang gitu kan, menggigit dan sebagainya. Kurikulum buat anak macan ya lari segala macam, menerkam. Jangan disamakan ya, elang disuruh berenang. Enggak seperti itu. Jadi kita fokus pada keunggulan di mana anak kita Allah ciptakan. Dalam sebuah ayat di surat saya lupa cantumkan di surat Al-Isra, kul kullu ya'malu ala syakilati, dan bekerjalah kalian sesuai potensi. Syakilah itu cetakan ya. Saya sempat tanya kepada seorang ustadz, memang bisa didefinisikan dengan itu ada surat Al-Isra ayat 84. Nah, tuh saya belum sempat masukkan itu kul kullu ya'malu ala syakilah, kerjalah kalian sesuai syakilah, insya Allah akan optimal. Itu banyak sekali ya, ada wirausaha day dengan magang ini menjadi penting nih untuk mengasah bakat tuh, magangin aja. Jadi magang itu sampai itu 4 kali itu. Di SD udah boleh sekali, karena kita sangat jauh dari dunia nyata seperti itu. Bahasa Arab kita punya mengkampanyekan bisa bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab bahasa ilmu, bahasa identitas, bahasa surga. Jadi kalau nggak bahasa Arab repot nanti. Sejarah sebagai konsep diri, sirah, ini cukup banyak jadinya kalau dijembrengin begini pusing juga orang tua ya. Nah sisanya itu standar aja, matematika standar aja, kecuali yang jago matematika, yang mau jadi dosen matematika, mau jadi guru matematika, silakan. Tapi kalau aja yang penting bisa ngitung duit, ya ngerti ditransfer berapa juta, nanti ngerti. Aja, karena memang bukan fokusnya di sana. Seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu yang saya sampaikan lagi, slide-nya kayaknya habis dah. Ya, insya Allah mudah-mudahan seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi intinya adalah pertama, agar anak kita menjadi sukses, yang pertama
agamanya plus ya, tentu dalam hal ini Al-Quran. Yang kedua manajemen diri plus bakat. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa sukses. Jadi rumusnya gitu, agama, Al-Quran, kemudian akhlak, Al-Quran, akhlak plus bakat sama dengan kesuksesan dunia dan akhirat. Ada Allah ikmajun, mudah-mudahan dapat manfaat adanya. Kalau ada yang kurang, bisa ditambahkan, dikoreksi dan sebagainya, karena juga saya dalam pembelajaran. Saya kembalikan kepada Dr. Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Dul. Saya kira ini sangat lengkap ya, komprehensif dari penjelasannya. Bagaimana kita mengidentifikasi pendidikan yang paling pas untuk anak kita, dan tentu ini memang jadi tantangan bersama kita semua, saya kira ya. Jadi secara biologis dia dilahirkan oleh istri kita, menjadi anak kita, kita beri makan, tumbuh, berkembang, sehat gitu. Tapi ketika dewasa, softwarenya, pikirannya, perilakunya, budayanya itu dibajak orang lain gitu. Dibajak oleh media, dibajak oleh televisi, dibajak yang lain-lainnya, sehingga satu hari kita merasa asing gitu dengan anak kita sendiri. Ini kenapa jadi begini ya gitu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya. Jadi mumpung masih ada waktu bagi kita semua untuk menjaga anak-anak kita, supaya anak kita ini bukan hanya sekedar anak biologis ya buat kita, tapi juga secara software ya, pikiran, perilaku, karakternya sesuai dengan yang kita cita-citakan, sesuai dengan yang kita harapkan, agar Nabi itu bisa berbangga gitu dengan umatnya gitu, karena umatnya itu umat yang kuat, umat yang sesuai dengan karakteristik yang digambarkan oleh Al-Quran. Dan tadi catatan penting juga tantangan buat kita bagaimana supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah. Nah, ini juga hal yang challenging ya. Baik, sebelum kita tanya jawab atau ada yang ingin menyampaikan pendapat dan komen gitu ya, saya ingin infokan dulu karena beberapa waktu ini atau hari ini ya, kita mendapatkan berita sangat menyedihkan, berita duka dari saudara-saudara kita di Sulawesi Barat dan juga mungkin di tempat lain ya. Kemarin juga di Kalimantan ya sedang terjadi bencana. Di Sulawesi Barat ada gempa yang meluluhlantakkan bahkan kantor gubernurnya hancur ya. Kita melakukan penggalangan dana, donasi juga untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Alhamdulillah, laporan terakhir update sudah terkumpul berapa Mbak Vegi? 10 juta berapa nih tadi? 10 juta 50. 10 juta 50. Terima kasih banyak kepada semua donatur yang telah menitipkannya pada JKL ya untuk kita segera salurkan. Dan bagi teman-teman semua yang ingin berkontribusi lebih juga silahkan dikirim ke rekening Yayasan Jendela Rumah Kita. Jadi Yayasan Jendela Rumah Kita. Yayasan JKL. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman semua yang ingin sharing atau ingin menanyakan lebih jauh gitu ya. Memang di flyer undangan kita waktunya sampai jam 21, tetapi karena tadi kita mulainya juga telat ya, karena isya-nya sekarang mepet ke 7:30, jadi waktunya kita tambah. Nah, tambahnya berapa menit kayaknya sesanggupnya hostnya mengawal mengawal Zoom-nya ya. Kalau Zoom-nya udah keburu kehabisan paket data, kayaknya kita berhenti. Baik, silahkan kalau ada yang mau sharing, ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih kepada Pak Lili yang sudah membuat summary ya. Ibu Lili, itu Ibu Lili. Ibu Lili. Maaf, salah.
Maaf, terima kasih Bu Lili sudah membuat summary-nya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rosi Hutami. Saya mengenal Ustadz Abdul Rahman dan mendapatkan link ini dari Sekolah Alam Cendekia karena anak saya bersekolah di sana. Mohon izin bertanya Ustadz, memang kalau kita pelajari bersama dan saya rasa semua dari kita memahami bahwa tanggung jawab menjadi orang tua itu bukan sesuatu yang sederhana begitu ya. Namun kalau saya saat ini, anak saya yang pertama ini baru masuk kelas 2 SD ya di Sekolah Alam Cendekia, jadi saya masih perlu banyak belajar. Nah, yang saya hadapi, pertanyaan saya adalah bagi kami orang tua yang bekerja begitu, di mana terasa sepertinya 24 jam dalam tanda kutip gitu ya, waktu kita itu tersita untuk setidaknya memikirkan bagaimana amanah di pekerjaan kita begitu. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang pendidik di rumah begitu. Mungkin saya minta saran dan arahan bagaimana taktisnya begitu ya, kita bisa membagi atau kita bisa membuat waktu yang proporsional sebagai pendidik di rumah, tapi juga kita cukup amanah gitu ya dalam menjalankan tugas-tugas lain yang juga Allah amanahkan kepada kita. Begitu mungkin lebih ke arah teknis praktisnya ya Ustadz. Nah, terkait dengan tanggung jawab kita memang besar nih, tapi waktunya kadang banyak excuse gitu. Saya sibuk ini, saya sibuk gitu. Akhirnya nggak punya waktu untuk belajar bagaimana menjadi ibu yang baik, menjadi ayah dan yang baik, dan seterusnya. Itu saja, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi ini pertanyaan bukan hanya ini ya, case-nya bukan hanya pada ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak juga gitu, harus ada keseimbangan ya. Jadi 24 jam waktunya buat kantor itu juga jadi salah ya, karena kewajiban mendidik anak bukan hanya pada ibu ya, tapi juga pada bapaknya, malah bapaknya yang bertanggung jawab ya. Silakan Bang Dul untuk direspon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang kalau secara umum terjadi, dan ini merupakan menurut saya adalah tanda petik kegagalan proses pendidikan kita sebelumnya. Ya. Kita akan menjadi ibu, hampir setengah hidup kita itu jadi ibu, setengah hidup kita jadi ayah. Tapi kita nggak pernah belajar tentang menjadi ibu, tentang menjadi ayah. Padahal menjadi ibu dan menjadi ayah menjadi istilahnya MKDU itu, mata kuliah dasar umum sebagai seorang muslim. Nah, ini yang tadi itu bagian dari agama Bapak Ibu sekalian. Sering kita ya kan menjadi istri kan 24 jam. Kenapa kita menjadi sekretaris atau menjadi operator atau supervisor, menjadi manajer kan cuma 8 jam. Nah, kembali ada salah prioritas dalam kita dulu belajar. Nah, saya berharap atau kita berharap ke depannya yang pertama, kita tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Jadi anak-anak kita tentu harus dididik dengan ilmu. Kalau ada seorang anak laki-laki, dididiklah dengan cara laki-laki sesuai Islam. Jadi pesantren Muhammad Al-Fatih itu kita ajarkan sholat jenazah, kita ajarkan nyembelih kambing, ya, kita ajarkan hal yang mandiin mayit dan lain sebagainya, insya Allah, ya, berusaha, karena kan ini pandemi kemarin, alhamdulillah semua yang bapak-bapak udah jadi khotib kemarin ya, walaupun harus ada panduannya. Nah, ini kan ironi. Padahal kita tuh harusnya memang dalam sebagai seorang ayah itu minimal kasih kultum lah sekali, ya. Minimal kita kasih kultum, atau nggak bisa seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali kita adakan kultum di rumah kita, pimpin amal surat. Nah, kondisi pandemi ini jadi ustadz atau jadi imam di rumah. Ini kan pandemi itu luar biasa ini, mengembalikan kita pada esensi kewajiban kita. Kalau selevel pandemi yang Allah turunkan buat
manusia sebumi ini tidak menyebabkan kita melakukan restart terhadap diri kita, ini mau diturunin apa lagi selain kiamat ini kan? Kan repot. Memang saya kadang-kadang advice agak ekstrim sedikit ya. Cobalah diprioritaskan Bapak dan Ibu sekalian. Tidak semuanya aktivitas kantor itu begitu banyaknya diselesaikan. Kembali kita fokus kepada aulawiyat, prioritas hidup kita. Ya kalau ada beberapa grup yang nggak penting ya nggak usah diikutin. Fokus kepada anak kita. Pendidikan anak kita itu tidak lama Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita menganut konsep 10 tahun atau 12 tahun masukin pesantren, dan itu menurut saya emang kondisi ideal saat ini adalah anak masukin pesantren di usia SMP. Itu berarti kita hanya ngedidik nggak lama, paling cuma 7-8 tahun. Nggak lama Bapak dan Ibu sekalian. Dan memang ini faktor krusial di mana orang tua sedang meniti karir, di satu sisi anak sedang butuh-butuhnya. Disinilah jihadnya para orang tua. Ya, kita lagi niti karir, lagi kerja semangat-semangatnya, bangun segala macam jaringan, tapi anak lagi butuh-butuhnya. Pada saat kita udah mapan, anak sudah nggak butuh kita. Nah, tinggal dipilih prioritasnya. Ini ujian bagi kita nih, ujian bagi kita. Ini mungkin angkatan 31 udah pada kelewatan masanya udah kelewatan nih. Harusnya temanya ini mencari menantu ideal ini. Karena kayaknya udah pada gede-gede anaknya ya. Tapi ini dialami pada rekan kita, saudari-saudari kita, Bu Rosi ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian kalau di sekolah alam itu saya kampanyekan gitu. Anda tuh kalau Anda atau kita tidak fokus kepada grup WhatsApp kelas anak kita, saya bilang grup WhatsApp anak kita itu harus menjadi prioritas ketiga. Kadang-kadang grup WhatsApp kan bejibun. Banyak tuh arisan RT segala macam. Kalau bisa antum dikasih pin, kasih pin lah, dia menjadi prioritas gitu kan. Karena kita tuh terlalu banyak pada hal-hal yang nggak penting gitu kan. Anak kita terlupakan. Jadi kalau dia tidak termasuk dalam 3 prioritas besar dalam perhatian WhatsApp kita keseharian, makanya kita melalaikan pendidikan anak kita. Jadi fokus. Ya, fokus kepada pendidikan anak kita. Mulailah mengurangi hal-hal yang sekunder lah. Karena anak-anak investasi masa depan. Saya banyak melihat kondisi orang tua baru ngeh nanti di usia 40, 45 baru ngeh. Pengen dekat sama orang tua anaknya sudah menjauh. Di usia 10 tahun itu anak sudah sangat mandiri. Secara psikologis dia lebih suka pada peer group. Dan lebih suka pada sosok baru. Karena ayah ibunya terlalu banyak cacatnya. Ya, tidur kesiangan gitu kan. Suruh jadi imam bacanya apalannya itu aja, terlalu banyak dia perlu figur baru. Makanya saya sarankan memang pendidikan selanjutnya pasca SD itu bagusnya pesantren. Dia perlu figur baru. Paling nangis seminggu doang, dia selanjutnya dia nggak mau pulang malah karena udah nyaman sekali dengan peer group dan sosok baru yaitu ustadz. Dan itu hampir sebagian besar orang-orang besar memang seperti itu, dilepas dari rumahnya. Jadi pendidik kita cuma 10 tahun. Jadi fokus. Ya triknya mau gimana lagi ya. Harus ada yang dikurangi karena waktunya sangat terbatas. Dikurangin aja yang harusnya dikurangi. Yang nggak penting ditinggalkan. Seperti itu. Saya sering nanya waktu itu saya sering nanya ke binaan saya. Antum kalau jadi pegawai berapa persen sebenarnya kapasitas antum untuk ngerjain tugas antum? 25% Ustaz. Udah kasih 25% aja. Sisanya antum pakai buat ngurusin keluarga antum, ngurusin dakwah. Karena kalau kita runutkan prioritas kita, yang pertama sebagai hamba Allah gitu kan, ya, atau kita sebagai anak ya. Nomor 1 mungkin dakwah. Ada orang menjadikan yang bagus, yang utama menjadikan dakwah sebagai prioritas. Yang kedua ya keluarga. Yang ketiga mungkin baru pekerjaan. Seperti itu. Nah kedepannya mudah-mudahan kita tidak mengalami mau jadi pengusaha, jadi apa yang bebas lah. Yang lebih bebas. Memang disunahkan sekali bagi kaum muslimin untuk mempunyai independensi dalam penghasilan. Allah alam bisawab. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini memang tantangan ya. Jadi di antara pilihan-pilihan yang ada, kita tentu nggak bisa memilih semuanya juga ya, karena pasti nggak optimal ya. Jadi kita juga untuk membuat prioritas, dan ini memang tidak mudah ya. Dalam situasi yang sekarang ini saya kira memang tidak terlalu mudah untuk membuat prioritas itu ya.
tren masyarakatnya secara culture gitu, apa namanya, kalau orang berpendidikan tinggi terus kemudian dia nggak meniti karir, kemudian kayaknya orang tuanya yang bersedih gitu, udah disekolahin tinggi-tinggi gitu ya, terus kemudian nggak berkarir gitu. Nah ini culture ya, masyarakat yang berubah. Saya kira ini juga menjadi tantangan ya. Kalau di apa namanya, saya share sedikit kalau di culture masyarakat Jepang dulu ya. Sekarang juga sudah mengalami banyak perubahan, tapi kalau dulu itu kalau seorang perempuan itu komit mau menikah, itu artinya dia akan meninggalkan semua karirnya sampai anaknya itu punya kemampuan atau dipercaya untuk memegang kunci rumah. Nah, anaknya dipercaya memegang kunci rumah itu kira-kira SMP atau SMA. Jadi sebelum anaknya itu bisa dipercaya memegang kunci rumah, dia nggak akan bekerja tuh. Artinya dia fokus mendidik anak ya. Tapi itu akhirnya di era sekarang itu menyebabkan perempuan-perempuan di Jepang itu menjadi, karena dia memilih trennya memilih karir ya, akhirnya jadi nikah-nikah. Jadi usia pernikahan itu mundur ya. Sekarang itu rata-rata 30 tahun ya baru nikah gitu. Bahkan lebih dari 30 tahun. Nah itu tentu juga bukan hal yang baik ya. Nah, tapi memang ini kondisi real yang kita hadapi juga, bagaimana kita bisa secara optimal di semua ya, mendidik anak optimal, menjalankan amanah di kantor kalau kita bekerja itu juga optimal gitu ya. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya buat masing-masing. Tapi tentu prioritas juga tetap kita harus pilih ya, karena akhirnya hidup ini pilihan juga gitu ya. Oke, silahkan ada lagi yang mau share mungkin atau mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau sharing. Ini ada pertanyaan di grup, di chat ya. Oh, ada. Tadi ada yang nanya tentang sekolah alam kalau nggak salah. Nah ini Bu Lili ini pertanyaannya, bagaimana teknis praktis? Oh ini tadi udah ya. Bu Umi Ozil. Ini pertanyaannya, bagaimana cara sekolah alam menangani ABK? ABK itu naon ya? Anak berkebutuhan khusus. Oh oke. Apakah belajar dengan boarding? Nah, saya masih khawatir tentang adanya perundungan apalagi untuk anak ABK. Yang kedua, anak saya 8 tahun, dari kecil sangat suka tentang luar angkasa dan bercita-cita jadi astronot. Kemana harus diarahkan? Karena jadi tidak tertarik dengan ilmu yang lain. Kayaknya suka nonton Upin Ipin ya. Upin Ipin cita-citanya mau jadi astronot juga tuh soalnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ABK memang ya bagi sebagian orang tua atau teman yang mendapatkan buah hati yang berkebutuhan khusus, insya Allah merupakan bagian dari kemuliaan. Tidak semua orang Allah berikan di posisi tersebut. Memang ini hal yang sangat berat dan kita memang perlu belajar banyak terhadap mereka-mereka yang luar biasa ini. Yang pertama itu. Yang kedua, saya juga sedang mencari tahu apakah dalam pandangan fikih status ABK ini bagaimana, apakah
terangkat kewajiban-kewajiban atasnya atau sejauh mana ini kan saya belum dapatkan ini. Nah, ini menjadi takaran bagaimana kita bisa melakukan pendidikan terhadap anak kita yang ABK ya. Memang ada yang bisa mandiri. Memang nomor satu kalau di ABK itu yang pertama dilakukan adalah bagaimana self regulation-nya ya, dia bisa menjaga dirinya dengan aman, ya, mengetahui wilayahnya, batasan-batasan, kemudian diajarkan basic skill di rumahnya yang aman itu bagaimana, ke toilet bagaimana aman, menyalakan pecolokan dan lain sebagainya, itu nomor satu itu dulu sebagai keselamatan bagi dirinya. Nanti baru ditambah hal-hal yang bersifat misalnya keagamaan dan pelajaran-pelajaran lainnya. Beberapa ABK mempunyai keunggulan, jadi fokus kepada keunggulan saja. Alam kalau kita di sekolah alam memang belum punya ya SDM untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Memang ini hal yang sangat kurang sekali di Indonesia untuk bisa dilengkapi sebenarnya. Jadi di sekolah alam memang belum ada SDM-nya terus terang karena bagaimanapun memang pembiayaannya cukup mahal untuk mengadakan guru yang spesial seperti ini. Kemudian mudah-mudahan bisa menjawab atau minimal bisa support insya Allah ya. Yang kedua stimulasi ya. Anak-anak yang suka astronot ya kita perlu verifikasi karena perubahan terhadap minat dan bakat itu banyak sekali. Jadi anak melihat astronot ya, dia pengen jadi astronot. Jadi konsepnya di sekolah alam itu memang anak-anak itu dipaparkan dengan atau distimulasi dengan berbagai kegiatan, profesi, aktivitas sehingga dia banyak kaya akan pilihan-pilihan kegiatan. Yang dikhawatirkan simulasinya itu aja. Tadi saya juga ketemu dengan ada orang tua, bapaknya tentara, ibunya pengen anak jadi tentara gitu. Jangan stimulasinya itu aja. Tolong dilihat, lihat dosen enak, pengen jadi dosen gitu kan. Jadi dalam proses pembangunan bakat atau observasi bakat memang dilakukan terus-menerus. Jadi yang dipantau itu sifat produktifnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seperti dokter atau tukang bangunan atau tukang bengkel, dia punya sifat senang memperbaiki sesuatu yang rusak gitu, seperti itu. Jadi nanti kita arahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sangat yang dominan sifat tersebut gitu. Jadi jangan khawatir, teruslah melakukan stimulasi terhadap anak-anak kita, perkenalkan berbagai macam kehidupan sehingga nanti sambil diamati sifat produktifnya, karena bakat itu sifat produktif. Ada anak yang senang beres-beres, ada yang senangnya ngomong gitu, macam-macam. Nah itu nanti akan kelihatan. Kalau dia konsisten sampai besar dan dilakukan assessment mengarah ke sana, baru kita bisa lakukan confirm bahwasanya minat bakatnya ke sana. Jadi karena masih kelas 2, masih banyak waktu untuk kita lakukan observasi dan stimulasi insya Allah. Sudah bisa menjawab, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Dul. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya. Dari teman-teman semua silakan. Jadi nggak harus bertanya ya. Kalau ada yang mau sharing juga nggak apa-apa. Ada yang mau share pengalaman atau mau menambahkan atau ada ide-ide yang bisa disampaikan ke teman-teman layak diketahui, mungkin silakan ya. Ini dari Bang Nasir nih, Bang Nasir monitor. Pak Haji monitor Pak Haji. Bang Haji Aco. Silakan kalau masih ada.
sekarang ini anak-anak kita ini kelihatannya ini ya, apa namanya, terinspirasi untuk menjadi YouTuber semua gitu ya. Jadi karena menjadi jadi YouTuber ini luar biasa. Apa sekarang bergembira ria, kemudian bisa dapat ini penghasilan yang lumayan. Sekolah alam dia Gimana Pak Najib, bisa diulang? Sekolah alam diajari jadi YouTuber nggak? Kalau yang nanti bakatnya ke sana, ya nggak apa-apa juga. Temannya ngomong narsis, ya jadi YouTuber aja. Nah. Nggak apa-apa juga, asal tadi banyak memberikan edukasi, isinya kontennya nggak terlalu lagun ya, sia-sia. Sering dibuka dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Ya kan bisa. Jadi yang dikhawatirkan lagunnya itu, lalainya itu. Ya. Oke, silakan teman-teman semua kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri kali ya. Ini ada yang share dari Kang Azhar, Kang Doni. Doni, share apa nanya sih? Langsung aja deh. Ya. Untuk izin bertanya, apakah ya tadi membacakan apakah ada metode pengenalan seksualitas pada anak dalam Islam ya? Yang pertama, hal itu memang sangat clear ya, sangat clear di keluarga, di ayah, ibu itu kan clear sekali. Jadi bapak dan ibunya saya bisa menceritakan secara alamiah tentang bagaimana menjadi seorang ibu, seorang anak, seorang ibu atau seorang ayah atau seorang wanita atau seorang laki-laki. Itu sebenarnya fitrah saja, fitrah yang sebenarnya. Nah, problematikanya adalah pada saat mulai tidak adanya identitas laki dan perempuan yang jelas, seperti perbedaan berpakaian, perbedaan bersikap dan lain sebagainya, perbedaan tanggung jawab. Nah, itu mulai anak bingung sebenarnya. Ini masuk yang mana nih? Ini boleh nggak nih akhwat atau anak perempuan seperti ini? Sebenarnya alamiah saja. Nanti kalau Bapak dan Ibu, kalau lebih detailnya memang saya tidak terlalu memahami yang ini ya. Cuma kalau di sekolah alam, kembali lagi di contoh di sekolah alam itu hanya sekolah alam yang TK-nya itu ada guru laki-laki, Bapak dan Ibu sekalian. Hanya sekolah alam yang TK-nya ada guru laki-laki. Jadi kalau ada pertemuan sanggar itu pasti jadi ketua sanggar itu dari guru sekolah alam karena gurunya laki-laki, pertemuan sanggar TK. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan kita, pentingnya pendidikan seksual di usia dini. Pertanyaan seperti ini. Kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, kita akan berpikir tentang apa yang seorang guru memperlakukan anak perempuan dengan tidak baik. Pernahkah kita berpikir kalau anak laki-laki kita punten habis pipis dicebokin sama guru perempuan, itu bagaimana coba? Makanya di sekolah alam itu disediakan guru laki-laki di level TK sekalipun. Karena memang ada hal-hal yang memang kita sudah mulai bantu untuk mereka untuk apa namanya istilahnya membatasi dan mulai memperkenalkan ini wilayah laki-laki loh, ini wilayah perempuan loh, yang nggak boleh melihat aurat kita ini loh, yang boleh melihat ini loh. Nah, itu sudah dibantu sekali di pendidikan seksual kita ya. Selama kita hidup normal sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya problematika seksualitas sekarang ini tuh kan terjadi karena memang pola asuh yang salah, trauma terhadap ayah, trauma terhadap aku nggak mau jadi nggak mau suka sama cowok karena cowok itu kebayang ayahku seperti ini. Jadi banyak kasus-kasus
turunan dari orang tua pada hakikatnya yang membuat cedera traumatik ya pada anak, yang menyebabkan dia trauma terhadap laki-laki atau trauma terhadap perempuan. Ini yang mungkin perlu minimal, makanya pendidikan untuk kelas kecil itu jangan sampai mengalami traumatik yang amat sangat. Ini memang tantangan terbesar dari rumah ya, karena memang beban keluarga di Indonesia itu besar sekali, finansial, kesehatan, pendidikan itu menumpuk, akhirnya terjadilah permasalahan-permasalahan yang muncul yang menyebabkan terjadinya traumatik, dan traumatik ini turun terus berlanjut ke generasi berikutnya. Maka yang diperlukan adalah healing. Healing itu adalah membangun kebahagiaan kembali anak, jati diri anak, di sekolah mobil khusus. Nah, yang ironinya lagi justru sekolah juga menimbulkan trauma terhadap anak. Kayak kita biasa kalau di sekolah alam itu, sebelum ada anak baru misalnya, sebelum kita melakukan pembelajaran terhadap anak baru tersebut, kita melakukan ini observasi, ada trauma nggak, ada persepsi nggak, ada orang anak tuh takut dengan gurunya karena sebelumnya dia punya trauma terhadap gurunya. Kita lakukan pembenahan persepsi dulu, psikologisnya sudah bagus, baru masuk proses pembelajaran. Jadi cukup lama untuk memperbaiki proses healing ini ya. Jadi pendidikan yang diharapkan menjadi solusi malah menimbulkan beban. Kalau anak udah pusing, udah nggak usah belajar lah kalau pusing. Kita belajar yang lain saja. Jangan sampai beban juga melebihi dari kemampuan anak tadi. Kalau anak udah nggak suka ya dan nggak bisa, ya jangan terlalu dipaksakan. Kali pada standar minimum, belajarlah yang mereka suka, merdeka belajar. Ya mudah-mudahan menjawab ya tentang seksual. Nanti ada bukunya yang namanya Fitrah Based Education, ini dijual bebas. Ini tebal sekali. Waduh. Bagus kalau dibahas di penggiat atau penulisnya Ustadz Hari Santosa di Facebook, dan beliau punya komunitas Fitrah Based Education, bisa diikuti di sana karena beliau sangat fokus terhadap fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah seksual dan lain sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu insyaallah. Baik, terima kasih Fitrah Based Education ya. Saya kira ini menarik nih. Jadi pendidikan berbasis fitrah dari manusia. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa terus mempelajari. Tapi lagi-lagi memang yang mudah-mudahan ini belum terlambat ya buat kita semua ya, khususnya angkatan 31 nih, yang anak-anaknya mungkin sudah mau kuliah, sudah punya peer group sendiri, tadi punya teman-teman sendiri yang kadang-kadang mungkin juga sudah untouchable sama orang tuanya ya. Tapi mungkin sebagian juga masih ada yang anaknya masih kecil-kecil, jadi masih di bawah umur gitu, masih di balita. Saya kira ini juga penting untuk mengawal ya, melakukan pendidikan berbasis fitrah. Jadi memang masih banyak yang perlu kita pelajari untuk sama-sama bisa sesempurna mungkin kita menjadi orang tua, menjadi pendidik. Karena bagaimanapun tadi seperti yang disampaikan di awal oleh Bang Dul, Allah menitipkan anak pada kita bukan untuk kita titipin lagi, tapi kita memang ya kita diamanahkan, dititipkan untuk bisa kita jaga, kita rawat dengan semaksimum yang kita bisa lakukan. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin saya secara formal kita tutup ya. Kita sudah jam 9:30, kita akhiri. Terima kasih banyak kepada Bang Dul atas sharingnya pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan berkah buat kita semua, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini dan partisipasi dalam acara ini. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Bang Dul, silakan. Ya, Bismillah. Yang pertama kita harus mengembalikan orientasi hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam hal ini pada agamanya, lebih dekat lagi melakukan proses pendidikan dengan pandang Islam.
Ya. Dan yang terakhir adalah setelah semuanya kita lakukan, ada hak Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar terhadap anak kita. Ya, dengan segala keterbatasan, segala ikhtiar yang maksimal, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kemudahan dalam proses pendidikan anak bukanlah karena keberhasilan ayah dan ibu, tapi Allah mudahkan, Allah mudahkan. Bari Allah mudahkan karena segala keterbatasan. Yang jelas yang kita harus lakukan adalah senantiasa beroptimal, seoptimal mungkin, sekeras mungkin melakukan usaha ikhtiar. Insya Allah akan Allah mudahkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Jazakallah khair jaza. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Dul atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan 2 minggu yang akan datang kita akan bisa lanjutkan lagi acara kita. Jadi insya Allah JKL akan terus melakukan kegiatan silaturahmi ini. Minggu depan Om Najib. Minggu depan ya? Oh ya. Iya. Minggu depan insya Allah. Waris. Minggu depan insya Allah kita akan membahas mengenai waris. Nah, jadi ini juga hal yang penting nih ya. Jadi kadang-kadang kita kurang paham gitu tentang bagaimana tata cara membagi waris berdasarkan Islam gitu. Karena mungkin ya buat kita masa itu masih jauh lah gitu ya. Atau bahkan sebagian ya mungkin kita juga nggak ada yang mau diwariskan juga ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa memahami bagaimana tata cara mengalokasikan warisan kepada generasi berikutnya, atau kalau orang tua kita sudah pergi mendahului kita, dan bagaimana tata cara membagi warisnya sesuai dengan Islam. Tentu saya yakin ini bukan soal sengketa ya, sengketa waris, tapi paling tidak kita membagi waris sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan syariah agar pembagiannya itu juga berkah dan tuntas kita melaksanakan amanah yang sesuai dengan syariah. Jadi minggu depan insya Allah kita akan membahas mengenai waris. Mudah-mudahan teman-teman semua punya kesempatan juga untuk mengikuti kajian minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Dul, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalu wabarakatuh. Terima JKL-nya. kasih Pak Terima Abdul. kasih Bang Dul. Semuanya teman-teman luar biasa, Masya Allah.